Pengendalian emosi Prabowo juga cukup tinggi, meskipun dikeroyok oleh Anies dan Ganjar. Saudara, Anda mungkin masih ingat acara debat Capres edisi perdana belum lama ini. Selain menyoroti materi debat yang dibahas para calon presiden, ada hal lain yang sebenarnya tak kalah menarik untuk diamati, yaitu sign of the body atau body language atau bahasa tubuh yang diperlihatkan para capres pada acara debat episode perdana. Bahasa tubuh mengandung sejuta kalimat yang terkadang lebih bermakna ketimbang bahasa verbal. Dalam ilmu komunikasi, menurut pakar komunikasi dari Universitas California, Albert Mehrabian, bahasa tubuh menempati porsi terbesar pada penampilan seseorang di depan publik, yakni 55%. Sisanya adalah suara 38% dan materi pembicaraan 7%. Dengan kata lain, mayoritas publik akan lebih tertarik pada bahasa tubuh, kemudian suara, sedangkan materi pembicaraan atau kata-kata hanya mendapatkan sedikit perhatian. Bahasa tubuh dalam suatu perdebatan secara kasat mata menyiratkan kepribadian seseorang, kedalaman jiwanya, pengelolaan emosinya, dan kemampuannya menghargai lawan bicara. Dari ketiga calon presiden yang tampil di acara debat Capres edisi perdana, Prabowo Subianto memperlihatkan bahasa tubuh yang paling baik, paling bersahabat, paling natural, dan paling respektif atau menghargai lawan bicara. Coba kita lihat video berikut ini. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur. Saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjana yang belum tertampung. Mungkin pengalaman Bapak bisa Bapak memberi suatu pencerahan kepada kami. Sewaktu Prabowo menyimak pertanyaan dari Ganjar Pranowo, Prabowo mengubah posisi berdirinya dengan menghadapkan seluruh tubuhnya secara terbuka ke arah lawan bicara, disertai senyumnya yang khas. Begitu pula ketika Anies Baswedan mengajukan pertanyaan kepada Prabowo. Ia tetap tenang dan tersenyum, meskipun pertanyaan-pertanyaan dari kedua capres ini bisa menyulut emosi. Prabowo tetap memperlihatkan penghargaan dan penghormatan kepada kedua rivalnya ini. Gerakan-gerakan tubuh Prabowo terjadi secara natural, tidak dibuat-buat. Terkadang ia memutar tubuhnya ke berbagai arah untuk memberikan perhatian kepada audiens. Jadi, bukan hanya kepada lawan bicara yang memberikan penghargaan, tetapi juga kepada seluruh hadirin. Menurut Joe Navarro, ahli bahasa tubuh dari Federal Bureau Investigation atau FBI, tubuh itu tidak akan berbohong, terutama tubuh dari bagian pinggang hingga telapak kaki. Jika seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dari kepala hingga ke kaki ketika menghadapi lawan bicara, itu artinya orang itu sangat tulus dan tidak mempunyai prasangka apapun terhadap orang yang mengajaknya atau diajaknya bicara. Dan itulah yang dilakukan Prabowo. Pertanda ketulusan dan pertanda selalu berbaik sangka kepada siapapun. Pengendalian emosi Prabowo juga cukup tinggi, meskipun dikeroyok oleh Anies dan Ganjar. Bahwa ada saat-saat ia berbicara dengan nada tinggi dan sedikit meledak-ledak, itu bukan berarti tidak bisa mengontrol emosi. Nada tinggi diucapkannya sesuai konteks, untuk memberikan penekanan pada poin-poin yang dinilainya penting. Ini merupakan bagian dari gaya seorang orator. Jangan lupa, Prabowo adalah mantan komandan pasukan tentara. Ia sudah terbiasa menyuntikkan semangat kepada para prajuritnya dengan tempo cepat dan nada tinggi sesuai kondisi dan situasi. Tetapi tetap terukur. Jadi, sekali lagi, bukan lantaran tidak bisa mengendalikan emosi. Tidak semua orang bisa mengendalikan emosi ketika diserang, apalagi diserang oleh orang yang pernah diperjuangkannya untuk menjadi gubernur. Tetapi Prabowo
Bisa. Jadi mari kita belajar pada Prabowo yang selalu menebarkan energi positif dan sikap bersahabat kepada setiap orang dengan gerakan-gerakan tubuhnya yang natural. Demikianlah. Salam Mimut. Prabowo Gibran, Man of Our Time.